Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kembali kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Kita akan merenungkan dalam Kejadian pasal 34 ayat 1 hingga yang ke-31. Saya akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan demikian. Pada hari ketiga ketika sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, mereka menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 34 menggambarkan sebuah situasi yang dilematis. Anak perempuan Yakub, Dina, diperkosa oleh Sikem, anak Raja Hemor orang Hewi di tanah Kanaan. Sikem mencintai Dina sehingga dia meminta ayahnya Hemor untuk memohon kepada Yakub untuk menikahi Dina. Hemor datang kepada Yakub menawarkan perdamaian dan sekaligus menawarkan untuk meminang Dina untuk anaknya. Tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh Hemor kelihatan tulus dan tujuannya baik. Walaupun di sisi lain dia tidak melihat bahwa kejahatan yang dilakukan anaknya Sikem kepada Dina adalah suatu kejahatan yang serius, adalah suatu dosa yang menyangkut juga nama baik Dina dan keluarga Yakub. Karena itu kita bisa melihat bagaimana respon Simon dan Lewi, kakak laki-laki Dina. Mereka merespon dengan berbeda. Mereka begitu marah dan mereka merencanakan pembalasan dengan tipu muslihat. Mereka meminta semua orang laki-laki dari kerajaan Hewi untuk bersunat. Pada saat laki-laki orang Hewi itu bersunat dan tubuh mereka masih lemah, maka pada saat itu mereka datang untuk menyerang dan membunuh semua orang-orang laki-laki Hewi. Juga Sikem dan Hemor mereka bunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya mereka membunuh orang laki-laki yang ada di sana, bukan hanya Hemor dan Sikem yang dibunuh, tetapi mereka juga menjara harta dari penduduk Hewi. Saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa satu aib akan memunculkan aib yang lain. Satu dosa yang dilakukan oleh Sikem anak Hemor menghasilkan dosa yang lain dilakukan oleh Simon dan Lewi. Satu kejahatan yang dilakukan oleh Sikem menjadikan kejahatan yang lain yang dilakukan oleh Simon dan Lewi. Karena itu apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini. Jangan sekali-kali melakukan dosa sekecil apapun. Karena satu dosa akan menjadi benih dosa yang lain. Satu kejahatan akan menjadi benih untuk kejahatan yang lain. Saudara, dalam kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu saudara, marilah kita berwaspada, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Marilah kita berhati-hati dalam bersikap, dalam bertindak. Karena apapun yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita, baik atau buruk. Ingat saudara, bahwa tidak ada dosa tunggal. Setiap dosa, satu dosa akan menghasilkan dosa-dosa yang lain. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menghindari dosa dan kejahatan? Marilah kita terus berpaut pada Tuhan dan firman-Nya. Dengan demikian kita tidak akan jatuh dalam satu dosa. Kita tidak akan jatuh dalam dosa-dosa karena kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara, kita tidak akan jatuh dalam satu dosa jikalau kita berada dalam terang firman Tuhan. Kita tidak akan jatuh di dalam satu dosa jikalau kita hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.